presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Richa Haryati selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai evolusi pada hewan. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Amelia Retno Sawitri, Wardah Kamelia Zulfa, Laura Amelia Putri, Fajrin Gina Ataya, dan saya sendiri Wahyu Tisyar Hairani. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu ada definisi, evolusi pada vertebrata, evolusi invertebrata, periode evolusi, serta faktor penyebab evolusi. Baik, yang pertama mengenai definisi evolusi pada hewan. Baik, jadi seperti yang rekan-rekan semua sudah ketahui bahwa evolusi merupakan perubahan secara perlahan dan bertahap yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan evolusi pada hewan merupakan perubahan yang terjadi pada kelompok hewan vertebrata maupun invertebrata yang meliputi perubahan struktur tubuh, baik anatomi maupun morfologi yang terjadi secara bertahap dalam kurun waktu yang lama. Baik, selanjutnya mengenai evolusi pada vertebrata dan invertebrata akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada presentator selanjutnya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, mungkin bisa di next untuk PPT-nya. Di sini ada evolusi vertebrata atau evolusi pada hewan bertulang belakang, di mana bentuk evolusi yang muncul pada zaman Kambium adalah Chordata yang termasuk salah satu hewan dominan di dunia. Lalu anggota tertua Chordata merupakan Pikaia yang memiliki perawakan seperti cacing. Lalu teori evolusi ini beranggapan bahwa Pikaia berevolusi menjadi ikan, tetapi kurang diakui karena bukti pendukungnya itu sangat minim. Nah, hal ini menyebabkan adanya kebuntuan evolusionis pada asal-usul beberapa kelompok antara vertebrata awal. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai evolusi invertebrata. Jadi, perkembangan biologi itu sejak separuh akhir abad ke-20 itu telah menunjukkan bahwa organisme bersel satu itu mendominasi bumi. Nah, dari hasil penelitian itu diketahui bahwa Platyhelminthes ini belum memiliki rongga tubuh. Jadi, tubuhnya itu masih terlihat padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar, sehingga kelompok ini itu digolongkan sebagai organisme triploblastik acelomata. Nah, adapun Nemathelminthes, dia itu memiliki rongga tubuh yang semu, yaitu mesoderm yang belum membentuk rongga yang sesungguhnya, sehingga tampak pada mesoderm itu belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Ini disebut dengan triploblastik pseudocelomata. Dan yang mempunyai rongga tubuh itu dinamakan dengan triploblastik celomata. Dapat diketahui bahwa terbentuknya hewan itu dimulai dari protozoa, kelompok protozoa, kemudian dilanjutkan dengan polifera, coelenterata, hingga pada tingkat mamalia. Jadi
hewan dari kelompok tersebut itu telah mengalami perkembangan ya dari satu sel menjadi banyak sel sehingga terbentuk yang tadi yang triploblastик acelomata, pseudocelomata hingga celomata. Nah, hewan yang biasanya digolongkan ke dalam kelompok Avertebrata itu atau invertebrata ini memiliki persamaan ciri, yaitu sama-sama tidak mempunyai ruas tulang belakang atau vertebrae. Nah, jika diamati golongan hewan yang memiliki organisasi tubuh yang kelompok ini memiliki pola organisasi tubuh yang agak sederhana jika dibandingkan dengan kelompok hewan vertebrata. Nah, dengan dasar inilah hewan-hewan ini dianggap sebagai hewan yang primitif atau merupakan bentuk paling awal dari kehidupan yang telah mengalami sedikit perubahan. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya kita bahas periode evolusi hewan. Next. Yang pertama itu ada periode Kambrian dari tahun 600 sampai 500 juta tahun yang lalu. Hewan ini tak bertulang, terutama yang bercangkang atau arthropoda menonjol seperti jenis siput, tiram, anemon, karang alga, ikan primitif, dan berbagai jenis udang-udangan termasuk triloid dan graptolid, di mana jenis trilobit ini sangat dominan. Next. Kemudian yang kedua ada periode Ordovisian 510 sampai 440 juta tahun yang lalu. Trilobit masih di sini masih sangat banyak, namun terumbu karang seperti teratai laut pun dan jenis akar bahar mulai muncul. Nah, selain itu juga muncul moluska laut, bulu babi, dan cumi bercangkang. Ikan tak berahang perisai yang merupakan hewan pertama bertulang belakang ini mulai muncul juga. Next. Kemudian periode Silurian 440 sampai 410 juta tahun yang lalu, di mana hewan sejenis kalajengking juga mulai hidup di daratan. Trilobit berkurang, tetapi koral, cephalopods, dan ikan berahang bertambah banyak. Nah, hewan darat terawal berupa sejenis cacing yang kemudian berevolusi menjadi serangga pada akhir periode ini. Selanjutnya periode Devonian. Di sini ada ikan tidak bertulang, berahang seperti perisai, hiu purba, dan ikan bertulang. Beberapa ikan mulai naik dan hidup di daratan bersama serangga. Ikan bertulang inilah yang nantinya akan berkembang menjadi amfibi awal Ichthyostega. Selanjutnya periode Carboniferous 365 sampai 290 juta tahun yang lalu. Trilobit ini hampir punah, sebaliknya koral teratai laut, orinoids, dan beragam moluska berkembang luas. Nah, hewan amfibi tersebar luas dan bervariasi menjadi reptilia. Hewan bertulang belakang yang pertama hidup di daratan. Selain itu, serangga bersayap antara lain capung ini mulai muncul, serta kecoa juga pada periode ini mulai muncul. Kemudian selanjutnya ada periode Permian 290 sampai 245 juta tahun yang lalu. Trilobit, ikan besar, dan karang banyak yang lenyap pada akhir era Paleozoik ini. Sebagian reptilia mengembangkan tubuh menjadi reptilia raksasa dengan sirip punggung besar. Next. Selanjutnya ada periode Triasik 245 sampai 208 juta tahun lalu, di mana fauna reptilia seperti dinosaurus dan kura-kura serta mamalia mulai muncul. Hewan mamalia berkembang dengan bentuk mirip tikus dan jenis dinosaurus awal pemakan daging mulai muncul. Next. Kemudian ada periode Jurassic 208 sampai 145 juta tahun yang lalu. Dinosaurus mulai menguasai daratan, reptilia laut seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus berkembang pesat. Jenis-jenis kepiting laut dan lobster mulai berevolusi. Burung primitif yang pertama muncul antara lain Archaeopteryx. Kemudian burung paling awal muncul dari reptil sendiri ini pemanjat pohon. Next.
Selanjutnya ada periode kapur 145 sampai 65 juta tahun yang lalu, di mana jenis dinosaurus tetap berkembang tetapi tiba-tiba punah pada akhir kala ini. Laut masih didominasi oleh reptilia besar dan berkulit perisai. Sebaliknya, mamalia berari-ari atau memiliki plasenta itu mulai muncul. Next. Lalu ada periode tertiary, di mana hewan mamalia yang dapat berlari berkembang, mamalia pemakan rumput mulai muncul. Setelah mulai muncul, berbagai jenis rumput-rumputan itu tumbuh luas pada pertengahan periode ini. Lalu diikuti dengan hadirnya hewan besar pemakan daging. Next. Yang terakhir ada periode quaternary. Awalnya ini hewan-hewan besar termasuk berbagai jenis harimau, badak, kera, gajah, stegodon, dan mamut itu dominan mulai pada masa periode ini. Next. Baik, selanjutnya adalah faktor dari evolusi. Faktor dari evolusi hewan ada 3, yaitu variasi, seleksi alam, dan adaptasi. Pada variasi, setiap makhluk hidup dilahirkan unik dan membawa unsur keturunannya masing-masing. Variasi terjadi karena prinsip pewarisan ciri ketika terjadi penggabungan dua ciri keturunan dalam kromosom dari kedua induknya. Selanjutnya ada seleksi alam. Seleksi alam menyangkut perbedaan keberhasilan reproduksi suatu individu populasi. Setiap individu dalam suatu populasi tidak semuanya mempunyai kesamaan dalam hal ketahanan hidup dan menghasilkan keturunan yang fertil. Faktor yang ketiga ada adaptasi. Makhluk yang mampu menyesuaikan diri akan bertahan hidup. Perbedaan ciri keturunan berperan penting bagi kemampuan bertahan hidup. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Jadi evolusi hewan merupakan fenomena evolusi yang terjadi pada hewan. Evolusi pada hewan dibedakan atas kelompok hewan vertebrata dan kelompok hewan invertebrata. Evolusi pada hewan sendiri terjadi selang beberapa periode, dimulai dari periode Kambrian hingga periode Quaternary, di mana evolusi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu adaptasi, seleksi alam, dan variasi. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, mungkin bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, mungkin kepada Kak Abdul Aziz dan Hakoni, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdul Aziz dan Hakoni izin bertanya. Kan tadi ada pembagian zaman dari evolusi hewan tersebut. Lalu mungkin dari sudut pandang evolusi fisik pada hewan, apakah bisa dilihat istilahnya pembatasan dari perubahan satu zaman ke zaman lainnya? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Ibu, kami dari kelompok 6 izin berdiskusi terlebih dahulu.
Silakan, sambil nunggu diskusi mungkin ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Baik, bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Permisi, mungkin nggak terlihat oleh kelompok yang presentasi, tapi ada yang bertanya, ada yang raise hand. Baik, kepada saudari Ana Afri Datunisa mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 6. Jadi saya Ana izin bertanya kepada kelompok 6. Jadi menurut sepengetahuan saya itu tumbuhan berbunga dan juga maksudnya proses evolusi dan munculnya tumbuhan berbunga itu berbarengan dengan munculnya serangga. Nah, dan itu juga berfungsi pada proses penyerbukan. Jadi pertanyaan saya adalah apa faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan keduanya ini bisa muncul di masa yang sama? Terima kasih. Baik, terima kasih Ana atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu.
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Abdullah terkait dengan evolusi fisik pada hewan, apakah bisa melihat pembatasan antara satu zaman ke zaman lainnya? Berdasarkan apa yang kami pelajari bahwa evolusi fisik pada hewan itu bisa melihat pembatasan antara zaman satu ke zaman lainnya karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana pada setiap periode itu kan memiliki masa tahun yang berbeda gitu. Nah, di mana dari masa tahun ini diketahui memiliki ciri morfologi dari hewan tersebut yang semakin berevolusi gitu. Contohnya perubahan pada jumlah jari dan membesarnya jari yang disebabkan karena menyesuaikan diri pada tempat berpijaknya. Yang mulanya hutan berawa menjadi padang rumput. Kemudian perubahan geraham menjadi tinggi dan bergerigi. Itu juga disebabkan oleh penyesuaian diri dengan jenis makanannya yang semula buah-buahan lunak menjadi rumput yang mengandung silika. Lalu kemudian bisa juga dari lehernya yang berubah menjadi panjang dan gerakannya semakin lincah karena menyesuaikan diri juga untuk memperluas jangkauan pandangan terhadap predator di padang rumput dan dapat menengok ke segala arah. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Apakah dari Kak Abdullah bisa menjawab? Oke, sudah sangat menjawab. Terima kasih untuk penjelasannya dan jawabannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Ana Afri.
Mohon maaf tadi ke-mute. Jadi tadi pertanyaan Ana yaitu, faktor lingkungan yang menyebabkan, tumbuhan berbunga dengan, serangga muncul di masa yang sama. Jadi sepemahaman saya, awal dari proses penyerbukan sendiri itu dimulai dari, adanya evolusi interaksi antara hewan, antara serangga ini dengan tumbuhan berbunga. Jadi antara hewan dengan tumbuhan berbunga ini terjadi, interaksi simbiosis mutualisme. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi evolusi adalah adaptasi. Jadi baik, dari hewan, baik dari serangga maupun tumbuhan berbunga ini sama-sama, harus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, salah satunya, karena keduanya ingin bertahan hidup, maka terjadi suatu interaksi simbiosis mutualisme. Di sini tumbuhan, mendapatkan jasa penyerbukan, sementara serangga mendapatkan, reward berupa sumber energi dan protein, dalam bentuk nektar dan serbuk sari. Mungkin, itu jawaban dari saya. Apabila ada rekan-rekan dari kelompok 6 yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada tambahan jawaban. Saya kembalikan kepada Ana, apakah jawabannya sudah menjawab? Baik, terima kasih kepada kelompok 6. Tetapi pertanyaan saya adalah faktor-faktor lingkungan, contohnya adalah seperti mungkin suhu dari matahari atau yang lainnya begitu.
Sudah belum? Kelompok 6. Halo, kelompok 6. Sudah selesai? Sudah dijawab semua? Halo? Oh, nggak ada yang jawab ya? Halo, tes suara Ibu masuk tidak ya? Masuk Ibu. Mas Oke. Ibu. Ibu. Ibu lagi sariawan, jadi agak susah ngomongnya ini. Sudah belum ini kelompok 6? Kelompok 6 siapa tadi ya? Siapa saja ya tadi kelompok 6? Kalau sudah ya tutup aja kalau memang sudah selesai. Ibu ingin menanyakan untuk kelompok yang lainnya. Ya, halo? Halo, iya Ibu. Ini tadi mohon maaf tadi masih berdiskusi tentang pertanyaan Ana. Kami masih belum menemukan ini Bu. Tadi sudah dijawab oleh teman saya, tetapi untuk faktor yang lebih jauhnya kami belum bisa menemukan Ibu. Mungkin dari Ibu Rica ada tambahan Ibu terkait pertanyaan Ana mengenai faktor mengapa tumbuhan dan hewan itu mengalami evolusi secara bersamaan, Ibu. Ya nanti kalau tidak salah kemarin kan sebetulnya Ibu sudah memberikan materi tentang tumbuhan juga hewan gitu ya. Aduh, ini sariawannya pas di lidah ujung, jadi kalau ngomong kena gigi jadi agak sakit, maaf ya. Jadi mungkin sebelum Ibu melangkah ke situ, Ibu ingin tanyakan dulu adakah nanti yang presentasi tentang evolusi primata, kelompok yang lainnya. Ada tidak? Atau untuk kelompok hominidae? Atau belum buat? Kelompok yang lain. Soalnya ini Ibu mengacu, makanya tadi Ibu kok kaget ada evolusi hewan ya dari Zidan ya kirim. Di jadwal Ibu kan evolusi primata. Sesuai dengan kelas yang lain itu ya, karena di kelas yang ini ya. Bu, untuk evolusi hominidae itu kelompok 5, Ibu, di pertemuan ke-12, Ibu. Oh, belum ya berarti ya? Iya, iya Belum, setelah Ibu. Setelah ini, Bu, setelah Terus, ini, setelah habis kelompok itu 6 apa? ini. Oke, habis itu kelompok apa lagi? Adik masih kurang berapa? Habis hominidae apa lagi? Untuk setelah itu ada evolusi manusia dan yang terakhir evolusi dan konservasi, Ibu. Oh, berarti yang primata belum ya? Belum, atau mungkin nanti sudah dimasukkan sekalian dengan yang hominidae ya?
Untuk Kelompok. spesifik primata kami memang tidak ada secara tertulis Ibu, tapi mungkin ya bisa masuk ke kelompok yang akan presentasi berikutnya, namun dikembalikan ke kesepakatan kelompok tersebut Ibu. Oh iya sudah, kalau begitu kita tunggu dulu untuk kelompok berikutnya ya. Soalnya ini jadi berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Tapi ya sudah, nggak apa-apa karena sudah ternyata dari kelas A ya betul ya? Kelas A Iya Ibu, ini kelas A. jadwalnya sudah seperti itu ya, ya sudah kadung ya, nanti akan Ibu tambahkan saja untuk materi tentang primata ya. Ibu jadi kemarin kan sebetulnya minggu lalu ya. Jadi pas saat kelompok 10 benar ya. Karena acak ya, evolusi tumbuhan ya. Kemarin kan juga sudah Ibu sampaikan atau mungkin di kelompok 10 tadi ya, yang kemarin tentang evolusi tumbuhan juga sudah disinggung sedikit ya tentang seleksi alam termasuk ya, kemudian apalagi kemarin mekanisme ya, intinya mekanisme evolusi itu terjadi karena kan kemarin sudah dibahas tentang mutasi, aduh susah banget ini untuk ngomong, mutasi ya. Jadi mutasi itu bisa secara kemarin kan faktor eksternal ya, karena ada mutan, ataupun faktor internal gitu ya, karena ada kesalahan pada saat replikasi. Nah, dengan adanya mutasi ini tadi dapat menyebabkan variasi gitu ya. Kemarin kan disinggung seperti itu, variasi. Sehingga variasi genetik ini akan diturunkan. Aduh, sakit sekali, luar biasa ini. Sehingga mutasi akan berpengaruh lah terhadap evolusi, intinya seperti itu. Kemudian kemarin ada lagi genetic drift, gitu ya. Masih ingat kemarin sudah Ibu jelaskan, kemudian adanya bencana, kebakaran dan sebagainya juga termasuk kelompok-kelompok mungkin organisme yang bermigrasi, ya, bermigrasi. Nah, selain itu ada aliran gen, ya, aliran gen. Ini juga karena mungkin terjadi karena imigran tadi juga yang mungkin cukup rendah atau tinggi ya, jadi tergantung pada jumlah individu yang datang ataupun seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu yang nantinya akan bergabung. Kemarin sudah kita singgung itu, kemudian adanya yang lainnya rekombinan seksual, dan yang terakhir mungkin seleksi alam ya. Jadi seleksi alam ini juga salah satu faktor evolusi tadi yang dikemukakan oleh Darwin ya. Jadi kalau bicara tentang individu yang cocok ya, yang kuat ya, dengan lingkungan di mana dia hidup, ya, dia yang nanti akan bertahan. Sehingga alam ini tugasnya adalah menyeleksi, kan begitu ya, menyeleksi makhluk hidup. Kemudian kalau kita masih ingat ya,
Ini Ibu nggak kuat banget ini kalau soalnya apa ini sariawannya posisi di ujung lidah ya. Jadi kalau kena gigi sedikit atau pada saat bicara ini agak perih. Ya, jadi tentunya dulu pada saat kita bicara tentang tumbuhan, ya kan dimulai dari mana? Tanaman pionir, ya alga, gitu ya. Kemudian ini sebetulnya melalui proses yang cukup panjang. Ya kalau kita mungkin di awal-awal kuliah juga sudah disampaikan bahwa pada saat miliaran tahun yang lalu, mungkin 4,5 miliar tahun yang lalu, ya bumi masih belum ada kehidupan, ya belum ada kehidupan. Nah, kemudian dari setelah kan mengalami berbagai masa ya, jadi ada pada saat masa yang memang betul-betul iklim yang begitu panas, ya, sehingga menghasilkan di situ metan yang dihasilkan, ya, sehingga belum ada kehidupan sampai mulai terbentuk gunung-gunung berapi dan sebagainya ya, akhirnya meletus, kemudian belum ada kehidupan itu manusia juga. Ya, jadi sampai akhirnya bumi menjadi hangat, gitu ya. Jadi mulai dari panas, kemudian kembali lagi membeku bumi dengan ratusan juta, dan menjadi hangat ya setelah turun hujan, adanya hujan ya ledakan mungkin yang mengeluarkan asap panas ya, sehingga asap ini akan menjadi uap gitu ya, sehingga jadi prosesnya cukup panjang yang akhirnya terbentuk hujan. Nah, dengan adanya hujan inilah sudah mulai muncul kehidupan. Mungkin di awal-awal ya yang oksigennya juga tidak banyak ya, mungkin 0 oksigen ya, bumi ini nggak ada oksigen sehingga tidak ada kehidupan. Mungkin yang hidup adalah yang kelompok-kelompok organisme yang mampu atau tahan terhadap oksigen yang kecil atau bahkan tanpa oksigen ya, karena adanya hanya gas-gas metan ya, sehingga kelompok-kelompok bakteri dan sebagainya mungkin masih bisa hidup sebelum ada kehidupan selanjutnya. Aduh. Nah, kemudian dulu juga sudah mulai ya dari kelompok pionir alga, kemudian sampai ke klimaks ya tanaman tingkat tinggi seperti sekarang ya. Jadi bersamaan dengan itu juga ada perkembangan ya dari kelompok atau terjadi evolusi dari hewan-hewan invertebrate ataupun yang vertebrata ya, yang tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh kelompok 6 gitu ya. Jadi tentunya evolusi yang terjadi ini juga melalui proses yang sangat panjang ya, sehingga ada perubahan-perubahan struktur tubuh baik secara anatomi maupun morfologi ya. Jadi tadi ada yang diduga hewan yang berkembang di laut ya, kemudian menurunkan jenis hewan yang atau tumbuhan air yang hidup
ya, atau yang berkembang di dalam air. Ya. Kemudian mungkin karena terjadi kompetisi, ada beberapa kelompok hewan mungkin yang akan naik ke arah daratan. Tapi kadang-kadang hingga pada saat itu, pada saat itu ada kelompok-kelompok hewan yang memang bisa bernapas dengan oksigen ya setelah ada oksigen, atau dengan paru-paru, ataupun ada juga yang masih dengan insang gitu ya. Jadi kalau yang nggak tahan ya, bernapas melalui paru-paru, dia akan kembali ke air gitu. Dan seterusnya ya, kemarin juga Ibu sudah Ibu sampaikan. Ya, jadi kemungkinan kalau untuk tumbuhan, ya mungkin itu juga berbarengan ya, dengan adanya tumbuhan, kemudian dengan adanya kehidupan hewan-hewan invertebrate atau bahkan vertebrate ya, yang nantinya juga akan selalu tadi benar berinteraksi ya antara kelompok-kelompok hewan tadi. Nah, tentunya ini juga kondisi-kondisi lingkungan ya kadang-kadang kan ya memang selalu berubah ya. Jadi tidak stabil ya, selalu dinamis. Jadi seperti sekarang pun ya masih terjadi ya untuk faktor-faktor lingkungan ya, kalau kita ukur misalnya kalau secara sekarang kan sudah dengan pengukuran ya, itu juga akan selalu berubah setiap saat ya. Mungkin hanya suhunya juga bisa ya, apalagi kalau kita ada 2 musim, kemudian di benua yang lain mungkin 4 musim ya. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk yang lain gitu ya. Jadi faktor-faktor abiotik ini sudah jelas ya, dia akan mempengaruhi kehidupan organisme baik tumbuhan ya, ataupun hewan gitu ya. Ada beberapa hewan, kelompok hewan yang memang dia hidup di suhu yang dingin. Ada juga kelompok yang dia tidak tahan. Sehingga mungkin untuk kelompok-kelompok yang tidak tahan ini bisa saja berpindah ya, berpindah tempat ya, supaya dia menghindari dari seleksi tadi, seleksi alam, supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Ya. Jadi tadi Bu dengar juga sudah mulai dibentuknya hewan-hewan yang ada di bumi ya, mulai dari sigot kemudian membelah tadi ya, dan seterusnya ya, ada endoderm, ada exoderm, mesoderm tadi ya yang Ibu perhatikan. Kemudian yang kelompok-kelompok cacing misal, nah, tadi juga ada rongga tubuh ya. Dulu mungkin belum ada rongga tubuh. Tubuhnya masih padat dan seterusnya tadi ya.
ada rongga tubuh ya, kelompok Nemahelminthes mungkin, tapi dia hanya rongga tubuh semu. Ya. Jadi bagian dari mesoderm yang mungkin belum terbentuk, ya, belum bisa membentuk rongga yang sebenarnya, ya, karena di bagian mesoderm ini belum terbagi lapisan-lapisan bagian dalam atau luar. Ya, yang kemarin juga sudah kita singgung yang diistilahkan dengan triploblastik tadi, yang pseudocelomata tadi. Ya, kelompok-kelompok itu. Sehingga di sini untuk nenek moyang ya dari kelompok-kelompok tumbuhan, ya, tumbuhan ataupun mungkin juga hewan. Ya. Kalau yang hewan kan mulai dari cacing tadi, ya, kelompok-kelompok metazoa, ya, kemudian mungkin ada kelompok-kelompok protozoa, ya, sampai nanti terbentuk chordata ataupun arthropoda, ya, kelompok-kelompok serangga dan sebagainya ada di situ termasuk. Sedangkan untuk yang tumbuhan, ya tentunya dari kelompok-kelompok alga tadi, ya mulai alga, kemudian mungkin kelompok-kelompok jamur ataupun kelompok-kelompok tumbuhan yang non-vaskuler, ya, non-vaskuler, kemudian yang vaskuler sampai ke kelompok-kelompok yang angiosperme, ya, kelompok-kelompok spermatopita yang tadi tentunya ada model penyerbukan, ya, bisa melalui secara reproduksi, bisa melalui macam-macam, yang akhirnya nanti arah ke sana, ya, bisa melalui serangga, bisa melalui sel-sel secara reproduksi secara vegetatif, ya, ataupun secara seksual, ya. Tuh ya, jadi untuk terbentuknya hewan, ya, itu dimulai dari tadi kelompok-kelompok yang bersel tunggal, ya, mulai dari protozoa mungkin, ya, kemudian meningkat ke porifera, kemudian solenterata sampai ke mamalia. Nah, tentunya untuk kelompok-kelompok hewan yang invertebrate, ya, yang tidak punya tulang belakang, dia juga mempunyai karakteristik yang khusus. Sehingga untuk kelompok-kelompok invertebrate ini dianggap sebagai hewan yang primitif atau bentuk-bentuk awalnya mungkin akan berbeda, gitu ya. Mungkin karena kita bicara tentang evolusi, ya, buktinya adalah fosil-fosil yang ditemukan. Kemudian dia akan mengalami perubahan-perubahan untuk selanjutnya, ya. Jadi ini tentunya tidak dalam tempo yang singkat, ya. Jadi bisa sampai ratusan tahun, bahkan jutaan tahun. Ya, jadi itu dari kelompok-kelompok untuk evolusi hewan, ya, bahwa
chordata itu berevolusi ya dari kelompok-kelompok invertebrata. Ya, jadi kadang-kadang juga karena tubuhnya sangat lunak ya untuk kelompok-kelompok invertebrata ini, sehingga kadang-kadang juga tidak dijumpai adanya fosil. Karena memang mungkin karena terlalu lunak dia akan hancur mungkin. Ya. Gitu. Tetapi mungkin ada beberapa fosil yang ditemukan juga ya, terutama dari kelompok-kelompok mungkin ikan itu yang dianggap mungkin sebagai evolusi chordata tadi dari pikaya menjadi atau berevolusi menjadi ikan tadi. Ya. Itu ya kemarin sebetulnya sudah ada. Loh, ini sudah lebih ya? Halo? Belum Ibu, untuk mata kuliah ini sampai 12.50 Ibu. Sudah. Oke, sampai 50 ya. Ya sudah, jadi itu ya, jadi sejarahnya seperti itu menurut evolusi ya. Kalau kita bicara evolusi, kan harus ada bukti, ya, bukti evolusi. Tentunya ada di kuliah-kuliah yang awal mungkin ya, adanya bukti evolusi juga sangat mendukung ya data-data yang ada saat ini. Ya, sampai mungkin baru tahun-tahun atau abad ke-19 ya, baru diyakini ya bahwa mungkin kalau kita bicara untuk asal-usul sel eukariotik, jadi sel-sel eukariotik ini kemungkinan berevolusi dari sel-sel yang prokariotik melalui suatu proses tentunya ya, proses evolusi yang secara perlahan. Ya, jadi kelompok-kelompok atau ada organela-organela pada sel-sel prokariotik ini yang nanti bisa berkembang ya menjadi yang lebih kompleks lagi. Ya. Jadi sehingga ada beberapa domain ya. Kalau kita mengacu Campbell ya, bukunya Campbell itu juga ada bahwa ada nenek moyang bersama. Ya. Kemudian ada domain-domain dari kelompok-kelompok bakteria. Ya. Ada Archeosa, Euclonosa, gitu ya, sampai ke alga, gitu ya, kelompok tumbuhan, kelompok fungi, sampai ke animal. Itu mulai dari yang domain yang sifatnya eukariotik. Jadi ini yang sebetulnya untuk konsep organel tadi ya yang mungkin terutama untuk organela mitokondria mungkin ya ataupun kloroplas yaitu berasal dari prokariotik yang mungkin ukurannya kecil.
Ya, jadi sel-sel prokariotik yang ukurannya kecil ini nanti akan menempati sitoplasma sel inang yang ukurannya mungkin lebih besar. Sehingga terbentuklah sel eukariotik. Nah, teori-teori ini sering disebut sebagai Mohon maaf, endosimbiosis. Ibu. Ya, Sepertinya belum share screen Ibu dari Ibu Rica. oh belum. Iya, belum. Saya kemarin saya pikir sudah ya. Saya sebentar. Belum ya, lupa Ibu. Mungkin tinggal sedikit ini ya. Jadi atau mungkin nanti ini waktunya kurang berapa sih? 15 ya. Sebentar, Ibu lihat dulu ya. Ini kayaknya belum ya, kemarin belum ya. Oke, nanti tak screen dulu ya. Ya, saya ini evolusi. Kemarin yang evolusi itu belum dong. Tingkat rendah sama tingkat tinggi. Ibu ambil dari situ sebetulnya. Karena sudah, karena hari ini Ibu nyiapkannya adalah evolusi primata. Ya, saya pikir sama-sama untuk kelompok sudah, Ibu. Iya, pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai ini. Ini sudah ya, makanya itu ini kan sudah, jadinya mungkin tidak perlu lagi ya. Ibu akan sebetulnya akan primata. Kalau ini kan kemarin sudah, bahwa untuk terbentuknya sampai ke angiosperme itu membutuhkan ratusan juta ya. Nih, ada dari gimnosperme ke tumbuhan biji aja sekitar 360 juta tahun kan seperti itu ya. Jadi melalui beberapa tahapan tidak ini sudah ya. Yang vertebrate sudah ya. Seingat saya beberapa sudah dijelaskan Ibu. Oh ya sudah, berarti sudah enggak usah kalau begitu. Tapi ini yang hominide belum, jadi sebetulnya materi Ibu yang akan Ibu sampaikan, tapi ya bisa untuk besok ya, bisa untuk besok adalah kelompok-kelompok ini, kelompok primata ya. Kelompok-kelompok evolusi primata. Jadi sebelum ke mana? Ke hominide ya. Hominide kan termasuk kera ya, kemudian termasuk manusia di situ, simpanse. Ya, tapi ini mungkin besok dulu ya, Ibu lihat dulu untuk materi dari kelompok 12 berikutnya. Apakah nanti akan membahas tentang ini atau langsung ke hominide ya. Kalau nanti besok disampaikan ini yang akan Ibu tambahkan begitu saja ya, supaya sama dengan kelompok-kelompok atau kelas yang lain. Ya, jadi materi ini untuk besok saja ya. Kalau misal kelompok yang hominide belum menyampaikan. Tuh. Jadi untuk Ibu akan ini dulu sajalah. Akan Ibu absen dulu ya, yang penting takutnya nanti keburu habis.
Ibu panggil dulu. Aurora ada enggak? Hadir Ibu saya. Nah, ya ini Ibu panggil Terima dulu kasih saja. Ibu. Ya. Kemudian ada yang merasa belum absen atau tidak berhasil absen? Siti, Laila ada? Hadir Ibu. Dinsa ada? Dinsa Yolandita? Halo? Ada tidak? Dinsa? Nggak ada ya, nggak hadir ya. Tapi nggak keluar ya. Nggak mengundurkan diri kan Dinsa? Ada yang tahu nggak Dinsa? Coba saya hubungi, Bu. Nah, kalau sudah kayak gini dihubungi ya percuma. Berarti dia sudah nggak ngikuti. Ya sudah, Ibu silang saja. Ya kan? Mestinya Iya, kalau Ibu, ya ada di dia kan mestinya ngabari temannya ya, misal sulit absen atau apa di awal-awal gitu, tidak terakhir perkuliahan baru ngabari, nggak bisa Ibu seperti itu ya. Jadi ya sudah biarkan saja karena ini waktunya juga sudah habis ya untuk pertemuan hari ini. Ya, mungkin itu saja ya untuk jadi ini miskomunikasi ternyata. Ya, Ibu nyiapkannya primata, kalian masih di invertebrate dan vertebrate. Ya, jadi nggak gatuk ya. Padahal yang kemarin kan sudah yang invertebrate ataupun vertebrate sudah Ibu sampaikan juga. Ya, jadi tadi untuk sidang pertanyaannya juga sudah dijawab. Baik, ya bagus dari kelompok 6. Kemudian untuk Ana juga tadi sudah sebetulnya ya sudah dijawab. Kemudian apakah faktor lingkungan itu yang bisa menyebabkan tadi ya apa sih faktor lingkungan apa berpengaruh gitu ya? Ya tadi Ibu sudah tambahkan jelas sangat berpengaruh ya untuk faktor-faktor abiotik ini ya, tentunya dia juga akan berpengaruh terhadap kelompok-kelompok hewan-hewan ataupun tumbuhan atau kelompok mikroorganisme atau kelompok biotik yang lainnya. Ya, jadi ada pasti saling ada hubungan ya, saling berinteraksi. Itu ya kalau kita bicara tentang habitat ya, ekosistem yang ada di situ ya, antara kelompok-kelompok hewan dengan tumbuhan ataupun dengan faktor-faktor lingkungan itu akan saling berhubungan, saling berinteraksi. Bahkan untuk faktor-faktor abiotik pun ya, antar faktor abiotik itu akan saling mempengaruhi ya. Tidak hanya biotik dan biotik, tidak hanya biotik dan abiotik, tetapi abiotik dengan abiotik pun dia keduanya akan saling mempengaruhi. Ya. Keberadaan oksigen, ya, misalnya, itu juga akan berpengaruh terhadap suhu, ya, terutama di
ekosistem perairan. Tuh. Begitu ya, mungkin itu yang bisa Ibu tambahkan ya, Ibu sampaikan. Mungkin cukup dulu ya untuk Ibu agak perih soalnya Ibu paksakan tapi malah tambah luka ini. Saya rasa Ibu cukupkan dulu pada pertemuan siang ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi ya di dalam mengikuti presentasi dari kelompok 6. Ya. Mudah-mudahan nanti untuk minggu depan Ibu kan sebetulnya mau luar kota. Cuma Ibu nanti nggak tahu pulangnya Senin pagi atau Senin sore, tetapi sebelum untuk jaga-jaga, apakah seandainya ini, kalau misalnya Ibu minggu depan izin, misal mudah-mudahan tidak sih, mudah-mudahan tidak. Penggantinya hari apa biasanya? Untuk pengganti berdasarkan pertemuan sebelumnya, Ibu, kami ngambilnya jam malam, jam 8. Jam 8 malam hari Senin. Waduh. Iya, Ibu. Memang karena ini kan ada dari gabungan 2 angkatan dan juga yang dari universitas lain, jadi waktunya hanya dapat di situ. Atau Sore nanti nggak bisa ya? Kalau nggak Senin malam bisa nggak? Misal sore yang jam 4 misal. Hari lain. Mungkin nanti didiskusikan terlebih dahulu, Ibu. Oke, dicari-cari ya. Siapa tahu untuk jaga-jaga. Syukur-syukur nggak usah ganti hari ya. Ini untuk jaga-jaga saja. Untuk kuliah jam 8 ya wis ngantuk tuh ya. Ya, jangan udah capek kan. Pagi kuliah nggak? Pagi kalau untuk saya tidak, Ibu, tapi untuk angkatan 20 sepertinya ada, Ibu. Nah, iya, makanya itu tadinya. Karena gabungan ya. Ya sudahlah, nanti mudah-mudahan Ibu usahakan. Kita jam 11, mudah-mudahan kalau misalnya pulang jam-jam 10 ya langsung gitu. Nggak apa-apa lah, nanti kita atur lagi ya. Baik, bicarakan nanti. Ibu kabari hari Minggunya saja nanti kalau misalnya mau berubah ya. Kalau nggak berubah ya sudah tetap aja. Baik, terima kasih. Sekali lagi izin live ya. Ini Ibu malah kena tambah luka ini. Ya sudah. Ibu, terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Ibu. Salam. Halo ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Iya, ya. Mudah-mudahan nih sembuh. Habis sakit.